Kenapa saya pakai perspektif manajemen? Dari sisi ilmunya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam suatu organisasi, suatu institusi? Kalau nggak benar atau kalau benar, siapa yang bagus? Atasan langsung. Kan simple. Polisi di bawah siapa? Presiden. Siapa yang tanggung jawab? Presiden. Kualitas polisi sebagai institusi adalah cermin, ini norma. Kalau Anda belajar manajemen tahu, adalah kualitas atau cerminan kualitas orang yang memimpin. Gampang bacanya. Ya, tadi dikatakan oleh Dr. Z tadi itu ya, bahwa Satgasus mungkin sudah dibubarkan, tapi mungkin ada jaringannya masih ada, Satgasus perjuangan gitu mungkin dimuncul lagi. Baik, selanjutnya saya undang ini Pak Taufik Bahaudin dari UI Watch, silakan. Wah, ini siap-siap juga. Senior ini. Oke. Di sini. Enggak di sana aja enggak apa-apa, Pak. Di sini aja enggak apa-apa. Nggak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan kena ini. Duduk aja kayak. Saya Duduk aja. Pak. Duduk aja. Ya, nurut. Mukanya kena layar. Saya ingin sharing aja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin sampaikan yang pertama, apa yang terjadi dengan kasus ini? Kita belum sama bahasanya dalam melihat, menyelesaikan, memahami kasus ini. Apa artinya? Apa sih tujuan kita semuanya? Dan tanpa sadar, menunjukkan bangsa ini dan juga diarahkan menjadi bangsa yang simptomatis, reaktif, emosional, menyelesaikan kasus per kasus, tidak pernah terbiasa mencari sumber masalah. Ini yang terjadi. Tolong cek. Ini yang mereka pakai. Digiring ke kasus pelecehan. Dan kita kemakan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman praktisi, saya bukan ilmuwan. Kalau sudah ada kasus yang terang benderang, solusinya sulit benar, mesti melibatkan banyak pihak, petinggi-petinggi di Republik ini. Cek. Nanti apa? Ya, penyelesaiannya dipaksakan dalam tanda petik, pokoknya undang-undang pengadilan sudah memutuskan selesai. Arahnya ke sana. Nah, saya ingin menawarkan, yuk kita samakan bahasa kita dalam memahami kasus ini untuk ke depan. Kalau bahasa sekolah sudah membangun share meaning, kesamaan dalam memahami sesuatu itu. Kolektif share meaning kita bangun. Saya ingin menawarkan dari perspektif manajemen, itu yang saya tahu. Kenapa manajemen? Manajemen itu bukan ilmunya, manajemen adalah kita semuanya pakai kok proses berpikir sistematis dan logis dengan menggunakan data sumber daya yang ada untuk menyelesaikan mencapai tujuan. Ini tujuannya udah disepakati belum? Kenapa Bang Suad? Coba lihat membahas. Ada yang ngomong ini, ada yang ngomong ini. Saya nyambung yang Mbak Irma, nyambung saya. Kita lebih terpancing itu kan seksualnya ini. Emang demen. Gambaran apa? Quality of mind, capacity-nya masih immature. Bangsa ini immature. Jadi buat saya sih gampang banget lah ya. Mari kita lihat tujuannya kita apa. Semua udah ngomong nih bahwa kita ingin kasus ini adalah peluang sumbu untuk mencari menyelesaikan sumber masalah. Itu yang kita inginkan. Jangan ngangkat yang pelecehan, diin bahwa sumber masalah apa sih tujuan? Ngebenahin Kapolri. Kenapa saya pakai perspektif manajemen? Dari sisi ilmunya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam suatu organisasi, suatu institusi? Kalau nggak benar atau kalau benar, siapa yang bagus? Atasan langsung. Kan simple. Polisi di bawah siapa? Presiden. Siapa yang tanggung jawab? Presiden. Kualitas polisi
sebagai institusi adalah cermin, ini norma. Kalau Anda belajar manajemen tahu, adalah kualitas atau cerminan kualitas orang yang memimpin. Gampang bacanya. Mau cek kebutuhan mana silakan, saya praktisi. Jadi jangan sistem. Riset mengatakan dampak positif atau negatif dari sistem maksimal 30% maksimal. Yang minimal 7% apa? Kualitas manusianya. Jangan benahin sistem duluan, itu nanti orangnya dibenahin dulu. Jadi gantian orangnya aja ya Pak? Orangnya ganti dulu baru sistem dibongkar. Ganti bukan gantian. Bukan gantian. Di kita enggak apa-apa sistem itu rasional. Nggak ada sistem yang nggak beres. Coba lihat cek. Orangnya bikin sistem nggak benar. Kita benahin sistem. Jadi saya bilang ada yang mikirnya mungkin kalau saya salah saya dikoreksi silakan. Colong cek. Simptomatik, reaktif, instan. Mentality, mind capacity kita seperti itu. Nah pertanyaannya, wah mesti diaudit benar. Kenapa kok susah benar? Simple. Kalau sampai tujuan yang kita sebut tadi mesti ngebenahin, kalau ada orang yang nggak setuju, dia apa? Dia berkepentingan dengan kalau itu bubarin, gue dirugiin. Lah iya kan? Atau saya sudah mendapat manfaat dari Satgasus. Itu yang pertama. Kalau saya bubarin, waduh saya kehilangan dong. Ini yang paling bagus. Yang lebih jelek lagi, kalau gue berani bubarin, gue dibuka sama si Sambo, lu dulu begini. Bargaining, bahasa sopannya. Paling bagus, mudah-mudahan memang otaknya nggak nyampe untuk menyelesaikan masalah ini. Itu paling bagus. Incompetencies. Kalau kompeten, posisi udah berat ini segala macam, bentuk tim independen TNI masuk apa segala macam tadi selesai kan. Nah ini dari ngomong, saya sudah ngomong 4 kali atau 5 kali. Saya kalau orang manajemen malu gua. Malu. Saya pemimpin 4 kali saya ngomong udah denger, lu pindah apa gua yang berhenti? That's the rule. Itu rule itu. Nah rule ini aja dilecehkan, kita menganggap wah hebat sudah 4 kali ngomong. Bukan hebat. Saya pakai dasar manajemen, berdebat, panggil guru besar siapapun. Kita ngomong ini, saya praktisi. Nah, mikir kita tolong disamakan dulu. Jadi sasaran kita, tujuan kita dengan tujuan yang besar ini berbeda. Makanya dialihkan terus, pelecehan. Tidak berbicara, ini adalah entry point untuk mulai ngebenahin Polri. Berhentilah Polri, tidak lagi di bawah Presiden. Itu satu, dan dengan ini peluang untuk memberikan itu. Kok nggak disinggung? Bubarin Satgasus. Orangnya dibenahin. Satgasnya gampang. Nah kita ke bawah itu, kurang balik lagi pelecehan seksual. Jadi pertanyaan, kita mau menyanyi di gendang orang, terbawa reaktif, simptomatis segala macam atau enggak? Jadi sumber masalah apa? Saya selalu ngangkat sumber masalahnya di bawah permukaan adalah PKI gaya baru bermain. Cek. Mereka lakukan kudeta konstitusional. Saya basisnya riset. Saya ketemu orang yang bikin riset, gimana Bang Taufik 150% benar. Kudeta konstitusional. Saya baca rekan saya nunjukin lagi nih. Mau merubah membalikan PKI jadi korban undang-undang saya. Kudeta konstitusional, jangan pakai ukuran PKI. Dulu dia nggak muncul, dia tidak merekrut. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dipapari sesuai dan untuk kepentingan strategi mereka. Ini cuma jebakan, cuman ini memang kecelakaan meledaknya sekarang. Jadi kita mau apa gitu? Silakan jawab aja. Dan saya cuma ngingetin, di antara kita pun adalah intel masuk, nggak apa emang kerjaan dia dimarahin. Jangan dimarahin jadi musuhin. Nanti ditanya, ini mindset kita nih ya. Wah kenapa udah masuk? Emang kerja dia begitu. Sama juga kita ngerebutin di WEC itu ada cebong. Saya bilang jangan diladenin, kasihanilah dia cuma cari makan. Sesuai arahan kakak pembina, lu musin dia, musin orang cari makan. Kok gitu kita kutuk bang?
Semoga dia, itu urusan Allah, udahlah kasihannya cari makan. Kita bersyukur nggak kayak dia. Diladeni, dibahas, emang maunya dia. Ini mindset reaktif, simptomatis, emosional. Logikanya jarang dipakai. Saya kebetulan melakukan ini, belajar ini, nerap ini, saya suka geleng-geleng gitu ya. Nah, terakhir ingin sampaikan, saya ulangi berulang-ulang. Ini riset ilmiah tapi yang praktis. Gambaran bangsa ini, pimpinannya bukan kita-kita ya. Kalau orang hari ini ngomong A, besok ngomong B, dengan apa teori apa sih itu yang namanya, yang ada konsultan yang dibayar tuh, apalah teorinya, sama ketawa aja. Dianggap bohong sebagai suatu kebiasaan, post-truth. Gue bilang lu baca buku sampai titik, jangan di tengah-tengah. Gue tahu anti post-truth itu apa. Kenapa post-truth saya jalan? We are not colorblind, we are spiritually dumb, makanya post-truth jalan. Nah ini yang nggak dilakukan. Apa yang terjadi? Memang urat empatinya belum numbuh. Jadi kalau kita bilang orang ini susah bensin ini, kau tahu, merasakan nggak? Dari sisi neuroscience, ilmu kedokteran, saya nggak punya background, tapi saya belajar dari ilmu kedokterannya, urat neuron, saraf-saraf untuk membangun perasaan empati gini, belum numbuh, bukan nggak ada, belum numbuh. Tahu nggak? Tahu. Kok dilakukan? Nggak numbuh, belum merasa. Baik. Merasakan nggak kalau bagi-bagi duitnya bar itu memalukan, itu melecehkan, tapi dikerjain. Ya maaf, saya bilang urat itunya belum numbuh. Cuman itu yang saya tambahkan, kita jangan kejebak ke bawah seperti orang-orang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik Bahaudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut Pak Taufik tadi bukan sistem, karena orang-orang selalu ngomong sistem gitu ya. Yang penting ganti aja orangnya gitu. Ganti aja orangnya. Ini kita mengingat pemberantasan korupsi di Hong Kong ya, tahun 70-an melakukan hal yang sama ketika parah sekali di sana. Saking parahnya 99,9 polisi di sana kerjasama dengan kriminal, penjahat. Jadi katanya perampok itu kalau ngerampok bank, senjatanya pinjam polisi. Sampai segitunya korupsinya. Tapi itu bisa diberantas di Hong Kong ya dengan cara